Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi ke channel aku MIA Journey. Masya Allah tabarakallah. Udah lama banget aku nggak bikin video. Mungkin udah beberapa tahun kali ya. Jadi hari ini aku semangat lagi bikin video karena ada salah satu dari temanku. Dia alhamdulillah dapat rezeki pergi umroh dan ternyata video aku tuh sangat membantu beliau. Alhamdulillah ternyata video yang aku bikin sama itu ternyata bermanfaat ya bagi beberapa orang gitu. Jadi karena hal itu aku jadi semangat lagi buat konten, semangat lagi buat bikin video gitu ya setelah berapa lama vakum karena ya berbagai macam hal. Ya gitulah, kita langsung aja ke videonya. Mari. Hari ini aku mau ngebahas tentang perbedaan peraturan yang sebelum umroh sebelum pandemi dan umroh setelah pandemi hari ini. Pada hari ini, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar peraturan ini sebelumnya, tapi bagi teman-teman yang belum mendengar peraturan ini yang terbaru, teman-teman mungkin ataupun pengen tahu nih perbedaan peraturan yang sekarang sama yang sebelumnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jadi peraturan pertama yang berbeda banget saat aku umroh tahun 2020. Jadi aku mau menggarisbawahi lagi ya teman-teman. Ternyata sebelum itu aku umrohnya di tahun 2020 bukan 2019. Jadi waktu itu 2019 sama 2020 itu aku keluar negeri. Jadinya aku selek nih 2019 atau 2020 nih aku umrohnya. Ternyata 2019 itu aku pergi ke Malaysia, 2020-nya aku umroh. Jadi mohon maaf lahir batin, mohon maaf ya teman-teman bagi yang udah pernah dengar video aku sebelum-sebelumnya dan ternyata itu ada miskomunikasi. Semoga video ini dapat memperjelas semuanya ya teman-teman. Jadi perbedaannya adalah yang pertama yaitu waktu aku umroh sebelumnya tahun 2020 itu wajib perempuan itu membawa mahram, baik itu kakak laki-laki, adik laki-laki, bapak ataupun suami. Jadi diwajibkan ini membawa mahram bagi jamaah perempuan gitulah. Jadi teman-teman yang belum punya pasangan, mohon maaf lahir batin, waktu itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Jadi harus menyewa mahram bagi yang tidak punya mahram. Jadi alhamdulillahnya pada tahun ini, pada saat ini ternyata perempuan diperbolehkan pergi umroh tanpa mahram. Jadi ya bebas teman-teman mau umroh, mau itu bareng teman ataupun cuman sendiri bareng agen travel itu tuh diperbolehkan. Sekarang tidak ada kewajiban bagi teman-teman perempuan, jemaah perempuan yang membawa mahram. Alhamdulillah ya, siapa tahu nanti kan teman-teman ke sana malah dapat mahram. Semoga ya, amin, kita doa bareng-bareng. Ya aku juga belum ada tapi ya gitulah intinya diperbolehkan perempuan untuk pergi umroh tanpa mahram gitu ya. Perbedaannya sama yang sebelumnya. Nah selanjutnya itu peraturan yang cukup membuat sedih sih ya teman-teman, karena setelah pandemi ini peraturan memasuki raudhah itu ternyata dibatasi, apalagi teman-teman yang menggunakan aplikasi nusuk ya. Katanya itu menggunakan aplikasi ini teman-teman hanya bisa masuk raudhah 1 kali dalam 1 tahun. Bayangin 1 tahun. Ya teman-teman ya nggak puas banget ya. Kalau dulu itu aku bisa masuk raudhah kapanpun aku mau selama pintu raudhah itu terbuka. Jadi mau itu waktu dulu itu kalau nggak salah jam 7.12 atau jam 7.10 ya waktu duha itu tuh boleh masuk raudhah. Terus itu habis maaf aku lagi batuk teman-teman. Waktu setelah sholat Isya. Jadi teman-teman boleh juga waktu tahajud. Itu boleh banget teman-teman mau ke sana beberapa kali itu diperbolehkan dulu ya teman-teman. Ternyata sekarang sudah dibatasi ini. Aku juga kaget sih waktu pertama dengar peraturan ini. Masa ke raudhah cuma 1 kali setahun? Rugi banget gak bisa mengunjungi makam Rasulullah sering-sering. Padahal kan kita jarang-jarang kan ya. Jadi peraturan ini tuh sangat menyayat hati. Tapi ternyata teman-teman setelah aku dengar lagi ternyata itu khusus bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi nusuk. Jadi bagi teman-teman yang ikut agen travel ternyata setiap teman-teman melaksanakan ibadah umroh dapat 1 kali kesempatan nih. Misalkan teman-teman umrohnya tiap bulan ya tiap bulan bisa dapat gitu. Tapi ya nggak sebebas dulu. Tapi katanya dengan peraturan ini kita bisa lebih leluasa di dalam raudhah, nggak desak-desakan, dan juga waktu aku dulu itu bahkan sampai ada yang jambak-jambakan, injak-injakan gitu kan, jatuh, pingsan, ngap di situ kan. Memang benar-benar desak-desakan banget gitu ya. Tapi teman-teman
katanya ya dengan peraturan baru ini kita bisa lebih leluasa pergi ke raudhah, bisa lebih khusyuk, bisa sholatnya lebih nyaman, katanya gitu. Alhamdulillah berarti ada apa ya, ada perubahan yang membawa kebaikan gitu ya, alhamdulillah. Dan kenapa aku juga pernah dengar kenapa ternyata, travel agent kok bisa gitu kan ya, apa ilegal, apa gimana itu kan, ternyata ini tuh setiap travel agent itu telah terdaftar secara resmi, eee, prosedurnya itu kepada pemerintah Arab Saudi. Jadi mereka itu rangkaian rangkaian apa ya, rangkaian ibadah itu udah mereka daftarkan secara resmi ke pemerintah Saudi. Jadi, bagi yang mengikuti agen travel dapat diperbolehkan menuju Raudhah saat mereka melaksanakan ibadah umroh. Mau itu tiap bulan, tiap 6 bulan, tiap tahun ya, selama teman-teman pakai jasa travel agent diperbolehkan karena mereka sudah ada kerjasama secara resmi lah dengan pemerintah Saudi gitu. Nah, peraturan selanjutnya maaf, peraturan selanjutnya itu ada, peraturan tentang visa ya, teman-teman. Kita pernah dengar tentang visa nih, setiap masuk ke negara kita harus punya visa nih buat bisa diizinkan masuk ke dalam suatu negara, dan Arab Saudi ini salah satu yang memiliki banyak banyak banget jenis visa. Ada visa visit bagi teman-teman yang punya keluarga orang Arab Saudi gitu kan, ada visa kerja, ada visa apalagi ya, ada banyak kalau nggak salah itu. Dan ternyata waktu aku umroh sebelum pandemi itu wajib menggunakan visa umroh untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Dan teman-teman yang tinggal di Arab Saudi yang tidak memiliki visa umroh, cuman ada visa bekerja itu tidak diperbolehkan. Tapi di saat sekarang ternyata semua visa, baik itu visa umroh, visa kunjungan, atau visa visit, mau visa pekerja, visa keluarga, visa pribadi, aku nggak tahu apa aja jenis visanya, ternyata itu boleh melaksanakan ibadah umroh. Tapi di garis bawahnya teman-teman cuman melaksanakan ibadah umroh, berbeda dengan haji. Karena haji itu eksklusif banget, jadi teman-teman harus memiliki visa haji biar bisa berhaji. Dan aku juga dengar sih berita terbaru, ternyata ada banyak saudara-saudara kita, bapak ibu kita yang melaksanakan ibadah haji ternyata dideportasi dari Mekah karena nggak punya visa haji. Sayang banget ya teman-teman, tapi semoga ini sebagai pembelajaran buat kita semua. Kita itu masuk ke negara orang itu punya adab dan peraturan, jadi kita harus ikut sama peraturan mereka. Jadi teman-teman sebelum masuk ke negara manapun itu, teman-teman baca dulu peraturan-peraturannya, larangan-larangannya, biar nanti perjalanan kita bisa lancar dan menyenangkan gitu ya, apalagi perjalanan ibadah ya, semangat. Selanjutnya itu ada eh, vaksin meningitis kabarnya ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu vaksin meningitis itu nggak diwajibin lagi nih buat teman-teman yang mau melaksanakan ibadah umroh gitu kan. Katanya hanya yang ibadah haji, tapi sekarang untuk tahun 2024 ini dan mulai dari bulan Mei apa ya kalau nggak salah aku dengar kabar terbaru, vaksin meningitis itu ternyata diwajibkan kembali nih bagi teman-teman yang mau melaksanakan ibadah umroh, apalagi haji kali ya. Jadi wajib lagi nih teman-teman sebelum berangkat segeralah melaksanakan vaksin meningitis ya. Terus selanjutnya adalah peraturan berpakaian. Waktu dulu aku umroh sebelumnya diperbolehkan bebas, yang penting sopan, menutup aurat untuk teman-teman yang melaksanakan ibadah umroh. Ternyata pada kali ini, saat ini ada peraturan terbaru nih. Tapi menurut aku peraturannya itu nggak terlalu memberatkan sih ya, karena peraturan ini kita juga sudah melaksanakannya sehari-hari sebelum masuk masjid gitu kan. Jadi menurut aku peraturan ini nggak terlalu berat gitu ya, menurut aku pribadi. Karena peraturannya itu yang pertama pakaiannya harus pakaian yang longgar, tidak ketat, tidak membentuk lekuk tubuh. Ya sama kan sehari-hari kita mau ibadah juga kayak gitu kan, mau ke masjid. Terus nggak boleh ada yang mencolok teman-teman ya. Warnanya juga tolong dikontrol. Kita itu mau ibadah bukan mau ke kondangan ya. Harus diingat ya teman-teman. Yang santai-santai aja, yang sederhana aja, yang warnanya soft, yang tidak mengganggu orang lain gitu kan, mengganggu kekusyukan orang lain gitu kan. Nanti terlalu heboh, terlalu menor, kita jadi aduh, kita aja mungkin enggak fokus gitu ya bagi orang lain. Itu mengganggu orang lain ya teman-teman. Jadi harus dilihat lagi bajunya, baju yang warnanya yang tidak terlalu mencolok,
tidak ada ornamen-ornamen yang mengganggu penglihatan gitu kan ya. Nggak ada yang ya pokoknya gimana pakaian kita layaknya beribadah gitu. Rasanya sih peraturan ini nggak terlalu berat ya teman-teman, karena kebanyakan dari kita juga pergi umroh, aku lihat beberapa jemaah juga udah yang cuman pakai pakaian hitam, pakaian polos gitu kan, yang kita udah paham lah sama peraturan ini. Mungkin beberapa orang, mungkin dari beberapa negara yang berbeda budaya sama kita, mungkin eh, berbeda gitu. Jadi pemerintah Arab Saudi menetapkan peraturan khusus buat perempuan yang pakaiannya harus benar-benar diperhatikan sebelum melaksanakan ibadah umroh. Nah, segitu teman-teman peraturan-peraturan baru yang menurut aku berbeda dari peraturan yang aku alami ya, aku jalani waktu sebelumnya, sebelum pandemi sama yang sekarang. Bagi teman-teman yang punya ada peraturan lain yang aku nggak sebutin di video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, kita bisa diskusi sama-sama. Dan terima kasih banget teman-teman yang udah bantu aku yang selalu support channel ini. Yang teman-teman yang baru juga halo, aku Maike dan aku membahas tentang video umroh dan beberapa video tips-tips lainnya juga. Terima kasih teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Apabila ada salah kata aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.